Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah ala nikmatil iman wal islam wa kafa bi ni'mat. Alhamdulillahilladzi ja'alana Muhammadin nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnata wa tabi'a. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita melanjutkan hadis tentang bab as-siyam, al-bab tsalits asyar fi fadilatis shaum, tentang fadilah berpuasa. Kita tahu sendiri kan, berpuasa makna asalnya adalah al-imsak, menahan diri, dan hadis yang sering kita dengar tentang fadilah berpuasa niku, puasa pahalanya tidak bisa kita hitung, tidak bisa ditentukan secara pasti. Dalam hadis Rasulullah pernah mengatakan, menceritakan hadis dari Allah. Allah ini berfirman, kullu hasanatin bi asyri amsalha illa sab'imi'atin dhifin illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bi. Setiap kebaikan niku dilipat gandakan 10 kali hingga 700 kali lipat. Kebaikan apapun niku bisa berpahala 10 kali lipat dari kebaikan tersebut, atau lebih sampai 700 kali lipat, kecuali berpuasa. Fa innahu li wa ana ajzi bi. Karena puasa ini milik Allah dan Allah lah yang membalasnya. Kalau alasannya dalam hadis lain kan, innama yadharu syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu li ajri. Karena orang yang berpuasa ini menjaga diri, dia ini meninggalkan syahwat, dia ini meninggalkan makanan, meninggalkan minuman karena Allah, bukan karena yang lain, bukan karena kesehatan pada dasarnya, bukan karena yang lain. Meskipun puasa, kita tahu sendiri puasa ini pasti salah satu fadilah secara zahir ini adalah membuat tubuh kita sehat. Sesuai dengan penelitian modern kan, semacam itu. Penelitian orang Jepang yang mendapat Nobel niku, meskipun berpuasa kan bukan khusus milik orang Islam, orang lain juga ada yang berpuasa. Maksudnya agama lain ini ada ketentuan untuk berpuasa juga. Sebelum Islam juga ada ketentuan puasa. Cuma kalau berpuasa seperti orang Islam niku hanya dimiliki oleh orang Islam. Buka sebelum subuh, sahur sebelum subuh, berbuka ketika maghrib. Itu juga diteliti kan oleh peneliti Jepang secara ilmu kesehatan kan, berpuasa ini menyebabkan tubuh sehat. Kalau tengah artikel lewat kan ada istilah autofagi. Tubuh niki akan memakan sel-sel yang mati, yang berlebihan dari tubuh gara-gara dia berpuasa. Dalam penelitian tersebut kan orang tidak makan dalam 12 jam, minimal 12 jam, sehingga tubuh akan merespon. Gara-gara orang ini tidak makan, maka otak ini akan dirangsang, tubuh akan menyebabkan pergerakan di dalam tubuh akan memakan sel-sel yang mati diganti dengan sel yang baru, sehingga tubuh orang kan menjadi sehat. Itu sesuai dengan penelitian modern. Yang sebelum penelitian tersebut pun oleh Rasulullah juga sudah dikatakan sumu tasih, kita disuruh berpuasa, dengan berpuasa tasihku jadi sehat. Itu sebelum ada penelitian. Rasul sudah menyatakan melalui Rasul tidak mungkin berbohong kan, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Apapun yang dikatakan Rasul ini adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, dan dibuktikan pada hari ini, dibuktikan pada era modern saat ini. Dalam hadis lain pun, dalam hadis dalam hadis ini secara singkat beliau langsung mengatakan as-shaumi wa an ajzibi. Hadis lengkapnya semacam tadi. Yang tadi itu hadis lengkapnya. Atau
atau hadis yang sering kita dengar. Juga ada yang nyambung dengan hadis ini, walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la khulufu famis shaim atyabu indallahi min rihil miski. Demi Allah, demi zat yang jiwa Nabi Muhammad, jiwa Muhammad ini berada di kekuasaannya, la khulufu famis shaim atyabu indallahi min rihil miski. Bau mulut orang yang berpuasa, bau yang tidak sedap yang dikeluarkan oleh orang yang berpuasa, niku atyabu indallahi min rihil miski, lebih wangi menurut Allah indallah min rihil miski daripada bau misik. Kita semerap kiamat misik zaman singen, misik ini kan bukan melalui kimia, bukan diperbanyak dengan cara kimia, tapi kan diperoleh dengan cara yang sulit, dan minyaknya juga minyak wangi, wanginya wangi temenan, ngoten lho. Harganya mahal, mendapatkannya pun juga sulit. Termasuk bahan, kalau dalam masalah fikih niku adalah bahan yang awalnya najis tapi berubah menjadi suci, yang awalnya darah kemudian berubah menjadi minyak wangi yang dihasilkan oleh rusa, jenis rusa tertentu. Intinya rusa tersebut ada di kantongan belakang, dekat dengan jalur keluar kotorannya. Itu nanti ada kantongannya, di situ dihasilkan minyak misik, minyak yang sangat wangi. Surga dalam literatur beberapa kan menyatakan bau ini bau misik juga, karena minyak yang terbaik lah, yang asli loh. Tapi niku mulutnya orang berpuasa atyabu indallahi min rihil miski, lebih wangi daripada bau minyak misik, daripada bau yang sangat wangi tersebut. Ini dalam artian ulama berbeda pendapat untuk menyatakan niku maksudnya adalah pahalanya sangat besar sekali, yang intinya ataupun Allah ini akan membalas di akhirat sesuai dengan bau mulut orang yang berpuasa. Yang perubahan mulutnya karena berpuasa, bukan karena yang lain. Karena berpuasanya karena Allah, bukan karena bau mulut yang lain. Orang berpuasa kan kadang bau mulut ada kalanya karena puasanya, karena dia tidak makan, tidak minum, lebih banyak diam. Ada kalanya bau mulutnya karena kakean tubuh, mulai awan sampai sore tilem terus misal, sehingga mulutnya cepat berubah. Dan kalau semacam ini agak berbeda pahalanya. Meskipun nanti ada istilah naumus shaim ibadah, tidurnya orang berpuasa ini ibadah, berpahala. Tapi niku dilihat dari satu sisi. Dari sisi ketika orang ini tidur, mulutnya tidak mungkin dipakai untuk maksiat, matanya tidak mungkin dipakai untuk maksiat, telinganya juga tidak dipakai untuk maksiat, sehingga tidurnya pun dianggap ibadah. Cuma seandainya orang berpuasa ini mboten tilem, tapi matanya ini dijaga oleh Allah, dijaga dari yang haram, telinganya ini dijaga dari haram, masuk dalam hadis tersebut. Innama yadau syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu li ajli fasyamli wa ana jazibi. Seorang hamba yang berpuasa ini meninggalkan syahwatnya. Kita ketahui syahwat ini dari mata, dari telinga, juga dari anggota badan yang lain. Ini bisa menimbulkan syahwat. Maka dengan berpuasa bisa mencegah hal tersebut. Jika bisa digunakan dengan baik, maka mendapat pahala otomatis. Mata semisal, mata tidak digunakan untuk melihat maksiat, tapi lebih banyak digunakan untuk melihat yang mubah ataupun yang bahkan yang berpahala. Kita ketahui melihat yang berpahala, kalau kita melihat di sekitar kita kan belum tentu berpahala. Yang berpahala nopo, misalkan kita sholat, kita ini sunnah melihat tempat sujud kita. Ketika sholat boten merem, boten nopo, boten melihat ke atas, boten melihat ke samping, tapi kita melihat ke tempat sujud, kira-kira di tempat sujud kita. Ini kan pasti berpahala. Berarti seandainya ada orang berpuasa kemudian dia ini sholat, dalam sholatnya dia melihat, dapat pahala daripada diri
mata ini dipakai untuk melihat yang maksiat misalnya, ataupun melihat yang berpahala yang lain, melihat Ka'bah kalau ada orang di Mekah. Kalau kita yang di sini melihat mushaf, kan termasuk yang berpahala. Melihat mushaf, ada keterangan lain melihat wajah kedua orang tua misalnya, itu juga bisa mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu untuk kita-kita yang ada di sini, kalau yang ada di Mekah nggak bisa melihat Ka'bah dengan melihatnya. Itu mata, syahwat mata bisa terjaga dengan orang berpuasa. Syahwat telinga pun juga bisa dijaga dari hal-hal yang maksiat ketika berpuasa. Syahwat mulut juga tidak digunakan untuk beradu argumen yang tidak berguna misal. Maka semacam ini, orang yang semacam ini pahalanya akan sangat besar ketika dilakukan dengan berpuasa. Fasyamli wa ana ajzibi. Dalam hal syahwat juga, inna syaitan, dalam hadis Nabi, inna syaitan la yajri min ibnidam majradam. Syaitan ini berjalan ke manusia, di dalam manusia majradam, melalui jalan-jalan darah, melalui peredaran darah. Saking cepetnya, saking mudahnya syaitan untuk masuk ke hati kita, saking mudahnya syaitan untuk mengganggu kita. Maka tirose Nabi fadayyiqu majariyahu bilju, kita diperintah untuk menyempitkan ruang gerak setan. Kita diperintah untuk memperkecil jalan setan tadi dengan lapar. Lapar yang dimaksud adalah dengan berpuasa. Dengan berpuasa, itu dengan seseorang berpuasa akan lebih mengurangi syahwat. Dengan bayangkan ketika orang kenyang, orang kenyang niki kate nglakoni nopo wae nggih kuat. Orang kenyang, dia mau melakukan apapun niki mampu. Sedangkan kalau orang lapar, kate nglakoni nggih kadang rada salah-salah. Kate nglakoni, apalagi kalau laparnya niki diniati karena Allah, diniati karena berpuasa tadi karena Allah. Otomatis ketika dia lapar akan melakukan maksiat, kan nggih eling, aku saiki luwe ini karena Allah, bukan luwe karena diet semisal, bukan lapar karena hal yang lain, tapi lapar saya ini adalah karena Allah, sehingga akan maksiat gitu, diurungkan, boten sido dan lain sebagainya. Itu fadilah berpuasa tadi bisa menyempitkan jalan setan. Dalam hadis lain Nabi mengatakan kepada Sayyidah Aisyah, dawimi qur'aba bil jannah, qalat bimada qala bil ju. Dawimi, terus meneruslah untuk mengetuk pintu surga. Sayyidah Aisyah mengatakan, bimada, dengan apa wahai Rasul? Nabi menjawab, bil ju, dengan lapar, dengan melaparkan diri, yaitu dengan berpuasa. Karena kalau kebetulan berpuasa kita lapar saja, kebetulan asal pahal. Kita diet semisal, dengan diet tujuannya cuma untuk menguruskan badan, kan bukan tujuan yang bukan, tidak ada tujuan agama semisal menguruskan badan hanya untuk menguruskan saja, maka tidak ada pahalanya. Tapi ketika orang ini niat berpuasa, wis mesti tak poso, golak buru-buru dewe misalnya, pokok niat poso ngoten dengan porsi yang pas ketika sahur, porsi yang pas ketika berbuka, malah laparnya tadi kita pahala. Ini bukti Rasul Nabi. Dawimi qur'aba bil jannah. Teruslah mengetuk pintu surga dengan lapar, dengan setan, dengan menahan nafsu, menahan atau menyempitkan jalan yang dilalui oleh setan. Seandainya sudah kita lakukan, maka dalam satu hadis Nabi menyatakan lis-shaim farhatan yafrahu bima, farhatun inda iftarihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Riwayat lain itu lis-shaim farhatani, farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Bagi orang yang berpuasa ada dua kegembiraan. Yang pertama adalah kegembiraan ketika dia berbuka, yang kedua adalah kegembiraan ketika dia bertemu Allah, dalam artian ketika
di mahsyar. Dalam artian ketika dia di surga bisa melihat ila wajhillahi ta'ala. Itu kegembiraan yang tidak bisa diungkapkan. Kalau teng donya ini kita gembira bisa hilang kegembiraan tersebut. Teng akhirat kalau gembira kan gembira selama-lamanya. Mboten mungkin hilang kegembiraan tersebut. Kalau di dunia dengan makan makanan enak, gembira, tapi kakek loro weteng nang jeding. Awalnya gembira suwe-suwe gitu. Susah. Tapi kalau di surga kan betul. Itu sebab orang berpuasa di dunia ini. Maka gitu, farhatun inda iftarihi, ketika kita berbuka pun kita akan gembira. Awalnya luwe wetenge perih dan lain sebagainya, pas ngedok gitu rasanya seger gitu. Kita minum semisal ketika kita minum air, itu kan kita akan mencapai puncak kesegaran. Ketika berpuasa 12 jam tidak makan, 12 jam lebih. Kadang-kadang kita di Indonesia kan 12 jam lebih. Mulai subuh gitu, sebelum subuh sampai maghrib gitu. Mulai subuh gitu. Umumnya kan kita sebelum subuh sudah menahan diri dari makan, maghrib baru makan. Itu 12 jam lebih sesuai dengan teori modern tadi gitu, penelitian modern tentang kesehatan yang didapat seseorang ketika dia berpuasa. Kemudian kita minum air, itu kan kita akan merasa segar. Bahasa Arabnya kan ar-roy, royun, segar. Teng surga kan ada satu pintu khusus bagi orang berpuasa. Kita kenal kan istilah pintu atau nama pintu tersebut ar-royan. Ar-royan istilah untuk kesegaran yang tertinggi, kesegaran yang puncak kesegaran ketika seseorang minum sesuatu. Kalau orang panas-panas minum air es, tapi air es ini buatan terlalu dingin sekali. Dinginnya ini dingin sangat dingin, tapi buatan terlalu dingin. Terlalu dingin kan malah untuk loro kadang pengkoran buatan enak, tapi dingin sih. Ketika kita minum kan segernya langsung mulai bun-bunan mriki sampai ujung kaki kerasa seger. Awalnya ongkop sampai rasa hilang ongkopnya. Meskipun kata jemek ngoten lho. Puncak kesegaran semacam itu yang didapat oleh orang berpuasa. Pahalanya tadi oleh Allah wa ana jazibi, di surga diberi pintu khusus untuk mereka melakukannya. Makanya kita sering mendengar ada sahabat-sahabat yang sangat semangat untuk berpuasa. Bahkan mereka niki saking semangatnya niki posoe saged bendinten, tidak ada liburnya. Puasa shaum dahar. Termasuk ada sahabat namanya Al-Bahili. Dia niki pernah bertemu dengan Rasulullah pada satu tahun, ketemu kali Rasul niku kondisi badannya seger, awalnya rada lemu, yang ingin keramut, boten puru, sehat. Kemudian di tahun berikutnya ketemu kali Rasulullah lagi. Terus Rasulullah seakan-akan boten kenal, memang koyo boten kenal. Jadi beliau ini yang namanya Al-Bahili ini mengatakan ama ta'rifuni, nopo sampean boten kenal kula ya Rasul. Otomatis kan Rasul gak kenal jenenge biyen apik kondisine sakniki. Ngoten lho. Rasul ditanya. Anta terus dia menjawab, an Al-Bahili yang dulu niki datang kepada engkau. Terus kali Rasul ditanya, kok bisa berubah menjadi semacam ini? Dia menyatakan, saya niki asumudah poso setahun penuh boten ono ini kecuali pas riyo kali hari tasyrik niku tok, tapi setahun niki buat untuk berpuasa. Ali Rasul niku mungkin Rasul niki sangat belas kasih terhadap umatnya, sehingga Rasul melarang sahabat tersebut ojo poso kaya ngono, ngoten ojo memperberat dirimu. Digenggen puasa sehari, pada akhirnya digenggen puasa 3 hari. Mari poso 3 dino berturutan, ken praise dino rong dino poso maneh. Ngoten intinya semacam itu. Niku saking semangatnya sahabat
Ada juga sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As ibn Amr, biasa istilahnya kan Abdullah bin Amr, dalam hadis Maula Ibnu Amr biasanya ya, Ibnu Al-As. Dia juga berpuasa sehari terus menerus, malam hari dilakukan untuk ibadah. Ada hadis yang biasa diucapkan tentang mantenan yang kuat. Inna di ahli ka'alika aku tak terus Jadi kali Nabi intinya sahabat Abdullah bin Amr dikengen berpuasa poso Senin Kemis, poso yang akhirnya niku dikengen poso 1 bulan 3 hari, 1 bulan 3 hari. Terus dia mengatakan pulau tasik kuat, lebih kuat dari hal tersebut. Akhirnya kali Nabi dikengen puasa poso Daud, tapi saya ngomong pulau saya kuat. Jadi beliau meskipun banyak nggih sik nawar teng Rasulullah, kali Rasul nggih mboten dilarang. Tetap dia ini berpuasa setiap hari. Malam hari juga dipakai untuk ibadah. Malam hari, bayangkan awal poso ini ibadah. Itu bagian mampu. Cuma beliau karena sahabat nggih, beliau sahabat ini lek nglakoni sesuatu kan nggih istiqomah. Dia niki wis komitmen nggih poso pendino sampai sepuh pun juga tetap berpuasa. Tapi karena dulunya niki mboten mengikuti saran dari Rasulullah, bukan saran wajib kan, saran dari Rasul, sehingga ketika pun sepuh di roto istilah ini roto menyesal. Nyapa biyen mboten ikuti saran dari Rasul puasa sehari, berbuka tidak berpuasa sehari, karena badan semakin tua semakin lemah dan lain sebagainya. Tapi yang kita lihat kan dari semangatnya sahabat, dari semangatnya sahabat, beliau ini berpuasa setiap hari. Ada yang berpuasa, kita tahu sendiri puasa bisa dilakukan puasa sunnah ya. Kalau puasa Ramadan pasti dilakukan oleh mereka. Yang dimaksud dalam hadis niki termasuk puasa Ramadan dan juga puasa-puasa yang sunnah yang pahalanya sangat besar tadi, termasuk puasa yang tahunan, puasa Ramadan ataupun puasa tahunan yang harian. Kita tahu sendiri puasa Arafah, puasa Asyura yang harian ya. Ataupun puasa 10 hari di bulan 10 hari yang awal di bulan Dzulqa'dah, 10 hari Dzulhijjah, 10 hari awal di bulan Muharram. Ini kan pahala lebih banyak lagi. Ataupun puasa di Asyurul Hurum, Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Itu kan pahalanya juga berlipat. Atau yang mingguan, Senin, Kamis. Beberapa ulama menyatakan ya tambah Jumat, tapi dia harus dibarengi dengan Senin, Kamis kali Jumat kan. Atau Nabi Muhammad mengajukan shaum yaumul bid tanggal 13, 14, 15 setiap bulan Hijriah. Ada ulama juga menyatakan shaumul bid juga ada shaum sud, shaum puasa di hari-hari gelap. Maksudnya puasa di akhir bulan ditambah semacam minggu dan lain sebagainya yang termasuk dalam kategori puasa sunnah. Seandainya kita melakukan, kita akan dapat pahala yang sangat besar. Selain kesehatan yang didapat, fadilah yang terbaik adalah dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam hadis lain ada keterangan lain as-shaim, ataupun kalau puasa Ramadan sering kita dengar asyam junnatun minan nar ka junnati ahadikum minal nar. Puasa itu sebagai tameng dari neraka, seperti tameng tameng kalian ketika berperang, tameng untuk membela diri dari senjata musuh. Atau as-shaim idza aftara shalat
alaihil malaikata hatta yaqulu. Salat alaihil malaikatu hatta yaqulu. Orang yang berpuasa ketika dia ingin berbuka, maka malaikat akan mendoakan rahmat dan maghfirah untuknya hatta yaqulu, hingga dia selesai dari berbuka. Kita tahu juga orang berpuasa ini doanya juga mustajab. Selain ketika pas berpuasa, juga pas berbuka. Pas berpuasa dia dapat ada fadilah mustajabah doanya. Ketika berbuka pun dia doai agar mustajabah, waktu yang baik khusus bagi orang yang berpuasa. Kemudian likulli syai'in zakatun wa zakatul jasad as-shaum. Setiap sesuatu itu ada zakatnya, ada yang harus dikeluarkan. Zakatul jasad as-shaum. Jadi keterangan ulama atau yang tadi naum shaim ibadatun wa shaumuhu tasbihun wa amaluhu mudhafun wa du'ahu mustajabun wa dhanbuhu maghfurun. Tidurnya orang berpuasa ibadah, diamnya orang berpuasa itu tasbih. Dalam artian tadi loh, karena dia ini ketika diam, dia ini tidak berbicara yang haram, sehingga diamnya pun dapat pahala. Amalnya mudhaf wa du'ahu mustajabun wa dhanbuhu maghfurun. Cuma yang sering ketika kita lagi berpuasa, yang sering agak keliru beberapa orang yang menganggap doa ketika sebelum berbuka puasa umumnya kan kita diarahkan doa ketika berbuka puasa Allahumma lakasutu ila akhir. Padahal itu kan dalam hadis Nabi, doa itu adalah doa ketika selesai berbuka puasa. Jadi doa yang sebelum berbuka puasa itu sebenarnya doa sebelum makan, sama dengan doa sebelum makan, baca bismillah, Allahumma barik lana, misal dan lain sebagainya. Ketika selesai, baru kita berbicara atau berdoa dengan syarat dapat itu fi'il mati, artinya sudah dilakukan. Dapat atau ladaga sudah hilang, wabtala keringat sudah basah. Kalau keringat kotor ini sudah basah oleh air, watabatal ajrul insyaallah sudah. Kalau sudah kan berarti wis ngombe, betul dan lain sebagainya. Jadi doa ketika berpuasa itu yang dimaksud adalah doa setelah selesai berbuka puasa. Doa sebelum berbuka puasa dia baca bismillah dan baca doa sebelum makan. Shaim ibadah wassalatu sebentar lagi juga kita kan yang memasuki Ashurul Hurum, bulan Rajab Rajab, Syaban, Ramadan Mungkin kita diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam segala aktivitas ibadah, termasuk dimudahkan oleh Allah berpuasa bukan hanya Ramadan tapi di bulan-bulan yang lain dan di hari-hari yang disunahkan untuk kita berpuasa. Dan semoga menahan lapar kita itu seluruhnya karena Allah, sehingga kita menjaga seluruh anggota tubuh kita karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena gengsi, bukan karena diet, bukan karena yang lain. Yang pasti manfaatnya yang kita dapatkan di kesehatan dan lain sebagainya. Allah a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wa laqad asyhadu bi na'timan awsafu dhil quluba tuhayyijul asjana wa qad asma 'alayka ma yusallu qawl minna aw yakunu lanana lakin hubban fi sarairi qad ta'alimat sawfati rabbina wa hadana wa yantazajna bil mawaddati hauna nafal aidi faqrina wa rajana lil wahidil ahadil aliyyi ilahana mutawassilina biman ilaihi ta'ala darihi wa habibihi wa sahbihi sayyidil wujudi bihi ila wa habana ya rabbana ya rabbana ya rabbana bil mustafa fana ajri ta'ala antalana ya dhufrana bi dunya wa bil ukhra aslih lana al ahwala wa rabbana wa rabbir rabbi akrana wasbina al mustafa tabis
ya Rabbi wajma'na wa ahbaban lana fi dhalika firdaus ya Rabbana ya Rabbi wajma'na wa ahbaban lana fi dhalika firdaus ya Rabbana ya Rabbi wajma'na wa ahbaban lana fi dhalika firdaus ya Rabbana bil Mustafa salli alaihi wa alihi ma harakatil Mustafa sallallahu subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.